ucapan goblok, goblok, mohon maaf nih ya, anjing, nah, terus bego, tolol, dan lain-lain. Tidak ada perintah di Al-Quran. Berikut ceramah seperti itu juga nggak ada, nggak boleh. Wal mau'izatil hasanah, berbicara dengan lembah lembut, yang baik, yang seger, yang enak didengarnya oleh jamaah kita. Kalau misalkan keras nanti jamaahnya ikut-ikutan keras, apalagi yang tidak tahu dalilnya, tak tahu ilmunya, ngikutin gurunya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program Pesan di Balik Misteri malam ini. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga di studio maupun di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Temanya tentang apa? Yaitu temanya adalah tentang sifat syaitan, atau yang biasa kita sebut dengan sifat-sifat setan. Karena kenapa? Sifat-sifat setan ini bisa dipastikan ada di dalam setiap diri manusia. Bahkan dengan sifat setan ini kita bisa merasakan bahwa tidak heran banyak konflik-konflik dalam rumah tangga maupun dalam banyak hal terjadi karena adanya sifat seperti ini. Tapi jangan kemana-mana, ini kebetulan kita sudah datang tamu kita, tentu sudah tidak asing lagi. Kita sudah ditemani oleh Ustadz Ridwan Barsah MA. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat ya Ustadz? Baik. Sehat. Ini pertemuan kita kedua. Kita akan membahas tentang sifat syaitan Ustadz. Ya. Nanti ini bisa dikaitkan dalam hal yang lebih luas, terutama baik itu menyangkut pemimpin, ulama, ataupun barangkali seluruhnya barangkali begitu. Silakan Ustadz, dibahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas habis tentang masalah sifat syaitan. Nah, apakah kita ini termasuk manusia atau masih termasuk setan? Maka kita akan kupas. Kita kupas dari awal, harus mengenal dulu apa itu setan. Baik. Nah, setan itu pertanyaannya, setan itu wujud atau bukan? Gitu kan? Kalau menurut Mas Andi, setan itu wujud atau bukan? Setan itu bisa wujud, bisa sifat. Nah, jadi setan itu bukan wujud. Kalau wujud itu adalah jin. Jin. Kalau setan itu kalau dalam bahasa Arab awalnya di tafsir Ibnu Katsir, awalnya shin besar, to dengan nun, syatona. Nah, artinya adalah jauh, dijamak jadi syaitona, artinya jauh. Jauh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah setan. Nah, setan itu terbagi jadi dua, ada golongan dari manusia dan ada dari jin. Baik. Nah, kita kupas, kita mulai bahwa di tubuh manusia itu setiap manusia memiliki 3 sifat, yaitu ada sifatul hayawan, sifatul syaiton, kemudian sifatullah. Baik. Nah, Islam mengajarkan kita harus memiliki sifatullah, pengasih, penyayang, penyabar, pemaaf, bijaksana, dan seluruhnya. Nah, sifatul hayawan ini adalah sifat binatang. Jadi kalau ada wujudnya manusia tapi akhlaknya seperti binatang, wujudnya manusia tapi akhlaknya seperti binatang, itu yang muncul dalam dirinya adalah sifat binatang, bukan manusianya. Itu akhlaknya seperti binatang. Wujudnya manusia, akhlaknya seperti binatang, itu namanya sifatul hayawan. Yang kedua adalah sifatul syaitan. Sifatul syaitan itu kalau di kitab Sulamun Taufik minal uzbi, waria, watakabur, jumlahnya ada 11. Ujub, ria, takabur, iri, dengki, jahil, aniaya, benci, marah, dendam, pamrih. Jadi kalau manusia masih punya sifat ini, itu cenderung wujudnya manusia, akhlaknya adalah setan. Makanya di Al-Quran dikatakan wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh kamu yang nyata. Nah, kita kupas sekarang satu-satu. Minal ujbi, ujub.
Ujub itu senantiasa mereka tuh memiliki ilmu atau memiliki barang yang dia bangga-banggakan, senantiasa pingin memperlihatkannya kepada orang lain. Ya, kalau ibu-ibu misalkan pakai jilbab, jilbab dia pakai tapi kalungnya keluar, gitu. Atau senam ya. Ayo Iya, kita senam, tuh gelangnya banyak. iya. Nah ini salah satu sifat ujub yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ingin memperlihatkan barang eh, dengan mengharapkan pujian dari Pujian manusia tadi, itu iya. adalah ujub. Ria ini sesuatu ilmu yang disampaikan atau apa tidak ikhlas, selalu mengharapkan upah. Hmm, Niatnya itu pingin upah gitu. Nah itu adalah ria, sesuatu melakukan eh, perbuatan, apakah ulama berceramah itu mengharapkan amplopnya, itu ria maksudnya hmm. gitu. Sesuatu yang disampaikan tetapi dia tidak ikhlas gitu. Harus ada upah, itu namanya ria. Yang ketiga adalah takabur. Takabur ini adalah perbuatan sombong. Ini tiga-tiganya masuk ke kalangan sombong nih. Takabur nih, ujub, ria, Takabur. takabur nih golongan orang sombong. Orang yang sombong itu biasanya mengatakan gini, bukan saya sombong, saya pesantren 14 tahun, kitab saya selemari. Nah itu ciri orang sombong. Karena orang sombong itu suka membongkar dirinya sendiri. Bukan saya sombong, saya masih saudaranya Prabowo misalkan. Nah itu adalah ciri Iya. orang yang sombong seperti itu. Hmm. Ada lagi, mungkin pernah dengar ada orang yang sekarang kan Indonesia maju ya dengan tahfidz Quran. Umur 7 tahun yang bisa sampai hafal Quran 30 juz. Nah, pengetahuan-pengetahuan kitab yang masuk di kepala mereka termasuk Quran, karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, kadang ngimamin bisa 2 lembar Mas Andi. Hmm. Kadang imam ini bisa 2 lembar, dia nggak melihat di belakangnya tuh jamaahnya ada aki-aki, ada nenek-nenek. Kalau dibacain 1 lembar, misalnya setengah 1 halaman aja mengimamin. Kalau dia mah enak-enak aja, satu masih muda, hafal Quran, mungkin dia membaca dengan panjang itu sedikit mungkinnya di hatinya. Ada misalkan ya, nih saya hafal. Atau dia sambil ngapalin bisa juga. Cuman yang kasihan jamaah itu. Baik. Jamaah yang di belakang yang mungkin udah tua, asam uratnya bisa kambuh itu. Tuh seperti itu ya. Iya. Makanya kalau kita hafal Quran, hati-hati. Karena hafalanmu akan bisa merubah diri kamu jadi orang-orang yang Sombong. sombong. Seperti itu. Ada S1, S2, S3 sampai ke Mesir. Tamatannya dibongkar di hadapan umum. Itu pun bisa termasuk. Bisa termasuk eh, menjadi orang yang takabur. Baik. Kalau boleh saya potong sebentar, Ustaz. Kalau berbicara soal sifat yang tiga itu, ujub, riya, takabur itu kan tentu kan dilihat dari hati ya, Ustaz. Iya, itu Kadang-kadang, penyakit hati. hmm, Sifatul syaitan itu masuk di hati, penyakit hati yang nggak ada obatnya di dokter, nggak ada pelnya. baik, Itu baik. obatnya harus merubah diri sendiri dan harus paham Hmm, Al-Quran. Walaupun dia alasan mau A, alasannya B untuk membela diri dia, tetap aja kalau ditanya ke umat seluruhnya, karena yang tahu kesalahan itu bukan diri kita sebenarnya. iya, iya, Yang paling tahu benar salahnya kita, istri kita, dan jamaah. Gitu. Kalau kita kan biasanya merasa benar aja. iya, iya. Makanya dengan ilmu membongkar seperti ini tuh, itu pun pengalaman dari jamaah. Apakah kita masih sombong? Jangan malu, jangan jangan tidak mau dikritik. Justru kritik itu membangun kita bahwa kita mungkin masih sombong. Quran Iya, sombong baik, dengan Qurannya, sombong dengan ibadahnya dan lain sebagainya. baik, Akhirnya baik. cacat di mata Allah karena ada kesombongan tersebut ibadahnya Hmm, itu. baik. Ujub, riya, takabur, iri itu terjadi di hati. Tetangga sebelah beli kereta api misalkan ya. Tetangga sebelah beli kereta api, dia panas tuh. Wah, nah, suaminya tukang kayu, misalkan suaminya tukang kayu, ingin dibeliin kereta api misalkan gitu ya. Mainan mana? Atau beli mobil atau beli yang lain yang tidak sanggup lah suaminya itu, yang tidak akan sanggup. Nah, itu akibat karena iri istri kepada tetangganya dan selalu panas. Dan itu belum bisa meletus sebenarnya. Iri itu belum meletus ke mulut. Baru merah wajahnya, dicerminkan kelihatan ketidaksukaannya melihat tetangga bisa membeli sesuatu seperti itu. Gitu. Baik. Tapi masih gini. Nah itu pun sudah satu penyakit dan akan mengganggu tidur dan makannya dia. Makanya Hmm, kata Rasulullah tuh penyakit tuh berawalnya penyakit lahir seperti mah, jantung itu pun sumbernya ada dari situ karena awalnya penyakit hati itu baik.
Gitu, ketidaksukaan melihat orang lain maju. Dengki itu kakaknya, bukan di hati udah meletus. Nah, itu tetangga sebelah tuh beli mobil truk, rumah kecil, mau taruh di mana garasinya. Nah, padahal rumah dia, harta dia, dan tidak mau kita. Dia tuh tentu nggak sembarangan beli kalau sudah memikirkan tempatnya, pasti. Cuman karena orangnya emang iri, dengkinya sudah keluar, akhirnya dia meletus ke mulut. Dan disebarkanlah ke orang lain. Waktu tidur itu juga sama, akan terganggu karena pikiran dan sudah kesirap, sudah kesedot sama pemandangan yang dia lihat di tetangga sebelah. Itu akan melahirkan penyakitnya. Bisa ke sini, kurang makan, lambungnya rusak, menjalar ke jantung. Akibat akhlaknya sendiri. Seperti itu. Baik. Itu adalah iri, dengki, jahil. Jahil ini adalah seseorang yang bisa mengakibatkan seseorang celaka atau meninggal dunia. Nih, jahil ini. Tapi kalau teman kita tidur terus mangap dikasih garam, itu pun kan jahil ya, termasuk Jahil. jahil. Iya kan? Suka kalau di pos kamling zaman dulu ada yang sarungnya ditaliin, pas dia bangun pada jatuh. Selama orangnya emang seneng dicandain, ya aman-aman aja. Tidak apa-apa gitu. Karena emang seneng dicandain. Dan bercanda itu menghibur orang yang susah, bahkan dia bisa masuk ke golongan orang yang menghibur orang sedang susah, itu kan beribadah pahala. Tetapi kalau yang dicandain itu marah, maka hendaklah segera minta maaf gitu. Nah, bercandaan itu tidak masuk ke kategori itu karena masuknya canda. Tapi kalau naruh bom di mall dan menyangka orang itu adalah orang kafir semua, kemudian naruh bom dan merasa dirinya paling benar, itu kafir, akhirnya dibomlah mall itu, banyak korban. Nah, itulah masuk, itu dibilang mati syahid. Padahal itu mati konyol. Itu sifat syaitan karena masuk ke jahil. Jahil yang mengakibatkan kecelakaan seseorang atau matinya seseorang. Baik, boleh. Itu jahil. Aniaya, salah sedikit beredam, salah sedikit bereduk, main pukul, main tendang. Mungkin pemahaman dia sendiri dengan akhlak seperti itu, dia merasa paling jago atau bisa orang jadi takut ke dia. Bahkan sebaliknya, justru mungkin sebagian kalau yang penggemar perkelahian hebat dia ya. Tapi kalau orang yang waras yang paham agama, justru itu sifat syaitan. Makanya orang tua dulu kalau sudah begitu, sadar kamu, cara ke belakang ambil air wudhu. Nah, itu maksudnya itu supaya kembali ke manusianya. Jadi kalau kita menemukan orang yang hal-hal seperti itu, kita sedang berhadapan dengan setan. Dan memang cara orang tua dulu lebih bagus ya, dia ingatkan untuk wudhu gitu ya. Jadi supaya mengingatkan, dan itu menyadarkan kita harus paham bahwa kita itu bukan berhadapan dengan manusia. Wujudnya doang manusia, tapi sebenarnya di depan kita setan. Seperti itu aniaya. Iri, dengki, jahil, aniaya. Benci. Kebencian itu rajanya maksiat. Sama dengan minuman keras, hilang kesadaran, bisa berzina, gitu ya, bisa melakukan apa saja karena dia sudah dalam keadaan mabuk. Orang benci itu, kalau sudah membenci orang, di belakangnya menghina, memfitnah. Misalkan ada temennya yang suka, wah hebat ya, misalkan namanya Dadang. Hebat Kang Dadang ini ke masjidnya rajin. Karena bicaranya sama orang benci, Allah, dia tuh cuma nyari muka doang dia sama mertuanya. Tuh bisa aja karena dasarnya udah benci. Orang kalau udah benci, dipuji oleh kita aja, orang itu karena dasarnya benci tetap aja salah di mata dia itu. Nah, itu sifat syaitan. Jadi kalau membenci seseorang apapun juga, itu adalah bukan manusia. Karena Islam tidak mengajarkan untuk membenci. Harus digarisbawahi. Jadi kalau ada umbaran, ucapan yang kita paham seluruhnya itu adalah ujaran kebencian, maka si pelisan ini dia bukan manusia. Baik, saya potong di situ, Ustaz. Kalau mungkin nanti kan pada saat Ustaz sudah membahas seluruh sifat-sifat itu, nanti akan ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini kelihatannya menarik ini, karena nanti bisa merangkum semua nanti. Itu adalah benci, makanya di undang-undang kita ujaran kebencian ada undang-undangnya kan. Memang itu betul. Di Islam tuh mana ada sih disuruh membenci? Kan di Islam tuh suruh ibadah, beramal soleh, watawasabil haq, watawasabil. Itu tugas kita tuh. Makanya kalau selain itu rugi. Wal asri innal insana lafi. Sesungguhnya manusia itu
letak dalam kerugian. Gitu. Innal insana lafi khusr. Demi masa, demi zaman sampai kiamat, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu letak dalam kerugian. Illa ladzina amanu, terkecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang bertakwa, selalu beramal soleh. Bagaimana orang bertakwa itu? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini sebenarnya tugas kita tuh saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan untuk saling bersabar. Nah kalau sudah benci, kagak ada ayatnya. Coba cari ayatnya. Nggak ada, nggak boleh ada benci. Nah artinya kalau seorang sudah benci, satu Qur'annya dilanggar, dan dia membawa dirinya sendiri. Maka benci itu rajanya maksiat. Benci Sama adalah dengan rajanya minuman. maksiat. Iya. Baik. Benci marah. Marah pingin sholat tahajud bagus. Cuman sholat tahajud jangan marah-marah. Gitu. Nah, ya, kalau sholat tahajud marah-marah nggak jadi. Jadi kalau sholat tahajud marah-marah ya nggak boleh. Sholat tahajud tetap harus karena Allah. Tapi marah di sini. Ini sebenarnya udah pernah dikupas, kita ulang lagi. Ucapan goblok, goblok, mohon maaf nih ya, anjing, nah, terus bego, tolol, dan lain-lain. Tidak ada perintah di Al-Quran. Berikut ceramah seperti itu juga nggak ada, nggak boleh. Wal mau'izatil hasanah, berbicara dengan lembah lembut, yang baik, yang seger, yang enak didengarnya oleh jamaah kita. Kalau misalkan keras, nanti jamaahnya ikut-ikutan keras. Apalagi yang tidak tahu dalilnya, tak tahu ilmunya, ngikutin gurunya aja. Nah itu menarik. Ini nanti kita akan, saya pengen bahas itu ya. Seperti nanti itu. saya pengen bahas Nah itu tentang masalah marah yang dilarang. Karena apa? Kalau kita menemukan orang seperti ini, itu bukan manusia. Setan. Walaupun itu, kan kita sering lihat, nonton di internet itu kan ada ustadz-ustadz, ulama-ulama, habib-habib, kita ceramah itu sepakati keras aja. gitu. Kita tanya para penonton nanti, kalau yang ngedengerin ini. Ucapan bego, goblok ada nggak di Al-Quran? Apakah pantas nggak itu dikeluarkan? Meskipun dia menggebu-gebu untuk kebenaran, kebenarannya bisa gagal karena ini terlanggar. Kan kata Rasulullah, wahafidul lisan, jagalah lisan. Makna hadis ini tuh supaya tidak mengatakan yang kotor-kotor. Kan Islam tidak mengajarkan yang kotor-kotor, suruh bersih, mulai air wudhu, lidahnya pun bersih. Seperti itu. Nah itu dari marah, dendam, kejahatan, ingin dibalas kejahatan. Pamrih, kembali lagi, dia tidak ikhlas. Seluruhnya hanya mengharapkan upah, bukan mengharapkan ridho Allah. Itu adalah sifatul syaitan. Kalau sifatul hayawan tadi, akhlaknya wujudnya manusia, akhlaknya seperti binatang, tukang kawin tuh. Nah itu akhlaknya binatang. Sekarang gini, bening licin kawinin, bening licin kawinin, setiap yang bening sama yang licin kawinin, bininya di mana-mana, anaknya di mana-mana, kan kucing itu. Wah nggak bisa gitu Ustaz, pernah saya gitu debat, nggak bisa gitu Ustaz, katanya tuh, itu kan sunnah Rasul. Iya poligami itu nanti gimana nyambungnya? Poligami memang ada pangkihum atau balakum. Tikahi istri tikahilah istrimu 1, 2, 3, 4. Jika mana kamu mampu. Kalau 5 udah haram, 5 kosong. Cuma 4. Jika mana kamu mampu di sini tuh maksudnya adalah bukannya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Nafkah kan ada 2. Baik. Itu kan nafkah lahir, lipstiknya, bajunya, apa. Nafkah batin kasih sayangnya, cintanya. Apa kita tahu istri kita hatinya seperti apa? Selingkuhnya aja sudah nggak ada. Emang Nabi selingkuh? Nggak ada. Semua itu kan karena berbenturan dengan zaman dulu tuh perjuangan kita tuh tentara kurang. Untuk perang tuh cuma 40, itu 84.000. Makanya sengaja istri perbanyakin dan binnya jelas gitu. Binnya jelas. Maksudnya bapaknya jelas. Iya, nah kalau istri suaminya ada 40, bapaknya yang mana bingung. Tapi kalau istrinya 40, suaminya 1, bapaknya jelas binnya. Tapi kalau istri suaminya 40, binnya bingung nanti. Makanya laki-laki diperbolehkan boleh. Dan dulu itu ada unsur memang bukan sekedar itu, ada perintah Allah juga karena prajurit itu kurang. Masya Allah. Baik. Kalau sekarang apa? Dan dulu yang ditolong orang-orang seperti itu. Sekarang makanya nyarinya yang bening licin. Pasti kalau bapak-bapak pasti kurang senang sama saya tuh kalau ngomong seperti itu ya. Tapi itu kenyataan harus dipahami dengan ilmu dan tidak dengan nafsu gitu. Dan realita kita berbicara yang logika. Toh banyak setelah kejadian keributan aja. Setelah gitu saling bohong. Pasti udah bohong, udah nggak punya. Tahu-tahu udah 8 tahun, udah punya anak 2. Gimana itu namanya mengkhianati istri.
Ini menarik Ustaz. Nanti kita Ada yang bahas. mengatakan Betul. ada istri yang mengizinkan suaminya, itu wanita surga itu yang mengizinkan suaminya nikah lagi. Itu Betul. maksudnya ke Siti Syarah itu dulu waktu Nabi Ibrahim belum punya anak, dia memikirkan untuk melanjutkan ini loh, kitab suhuf itu dulu. Nah, kalau tidak salah kan Siti Syarah yang dapat Siti Hajar itu akhirnya. Itu pun yang nyari istrinya. Baik. Yang nyari untuk suaminya itu istrinya, bukan dibilanglah wanita surga. Karena dia memikirkan untuk menyebarkan kitab Islam ini. Baik, jadi amannya lebih baik istri yang cari Ya. ya, Ustaz. Jangan Nah, kita yang cari ya. Itu Ustaz. sifatul hayawan ya, seperti Baik. itu kan sifatnya seperti kucing. Kan ada lagi yang binatang suka ngintip kali ya. Oke. Atau lagi binatang yang gini, kasih makan, taruh di leher. Kasih makan, taruh di sini, taruh di sini. Pasti kasih merongos aja, masih mau aja. Padahal udah penuh semua, tapi masih mau aja. Itu apa namanya itu? Monyet. Iya, Berarti monyet apa itu. sifatnya monyet? Tamak ya. Rakus, tamak. Nah, jadi kalau ada manusia yang tamak, itu bukan manusia. Monyet itu. Benar kan? Iya. Kalau sifat tamak yang rakus, itu bukan manusia. Wajahnya adalah manusia wujudnya. Jadi kalau nemuin orang-orang seperti itu, kasih tahu semuanya, itu bukan orang, monyet itu. Nah, itu namanya sifatul hayawan. Sifatullah. Kalau sifatullah tahu semua. Semuanya bisa tahu. Kan ada Asmaul Husna kan? Gitu. Cuman Allah Mahanya. Nah, kita penyayang, menjadi orang penyayang, pengasih, penyayang, penyabar, pemaaf, bijaksana dan seluruhnya. Itu namanya sifat-sifat yang baik, sifatullah. Karena di diri kita ada. Karena kita juga ada rasa kasih sayang. Seperti itu. Baik. Ini sebetulnya belum pembahasan inti, tapi rasanya sudah kena semua. Ya, Baik, saya juga ada kenanya juga kalau begitu ya. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjutkan, tentu kita istirahat sejenak. Nanti akan ada pembahasan lebih mendalam tentang detail bagaimana itu sifatul syaitan dan sifatul hayawan ya Ustaz ya. Iya. Yang tentunya akan kita kaji lebih dalam lagi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kembali lagi di topik kita tentang sifatul syaitan. Tadi kita sudah dengar bagaimana berbahayanya sifatul syaitan ini, apalagi kalau itu kita miliki dalam waktu yang sangat lama. Baik Ustaz, Ya. ini materinya sensitif ya Ustaz ya. Ya. Karena saya pikir tidak hanya pemirsa di rumah, saya juga merasa wah ini sifat ini beberapa ada di saya nih begitu kan. Tapi kalau saya tiba-tiba saya berpikir begini Ustaz, tentang hal-hal yang sedang ramai sekarang, terutama di sosial media. Kan tentunya sifatul syaitan ini kan kalau dimiliki oleh orang yang tidak berilmu, kurang wawasan, kita masih anggap paham lah, masyarakat awam gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya itu saya lihat malah menimpa pemimpin-pemimpin kita Ustaz. Bayangkan saya saja belum lama ini buka di YouTube itu ada yang ceramah itu ngomongnya tuh kasar gitu Ustaz. Yeah. Tapi kalau katanya dia bilang kalau ngomongnya nggak kasar, itu yang dikritik itu nggak mudeng-mudeng katanya Ustaz. Nah pendapat Ustaz bagaimana itu? Gini, ada pembawaan seorang pemimpin atau ulama lah ya, dia membawa dirinya sendiri, membawa karakternya sendiri, seperti contoh siapa ya kalau nggak salah namanya. Jadi kalau misalkan ini makanannya sama, cuman yang ada yang hitam, ada yang itu pembawaan sendiri katanya. Baik. Alasan apapun juga, kalau itu pemahaman sendiri tidak diatur oleh contoh, tetap salah. Nah, buat apa ada Rasulullah? Rasulullah itu kan contoh teladan yang baik. Kalau misalkan nggak ngikuti Rasulullah, berarti membawa dirinya sendiri kalau begitu. Kan Rasulullah nggak pernah sampai marah-marah, itu nggak pernah sama sekali. Wal mau'izatil hasanah yang baik-baik lah. Contoh kalau Pak Ustadz lihat nih, ada satu Habib yang sekarang lagi ini ya, siapa namanya tuh? Habib Bahar, Habib Bahar. Misalnya Ustaz ya, contoh ya. Kan itu beliau kalau ceramah tuh sampai berapi-api, sampai ngeluarin pedang gitu Ustaz. Bukan misal, memang Pak Ustadz sendiri juga melihat. Nah seperti itulah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah justru. Oh gitu. Iya, nggak ada masa Rasulullah pernah bawa pedang. Pedang itu untuk perang aja, nggak untuk memperlihat itu juga. Rasulullah itu contoh yang terbaik. Tapi apalagi untuk membuat gentar musuh-musuh Islam bagaimana? Musuhnya siapa? Kalau berhadapan jelas-jelas dengan Yahudi apa-apa,
Jadi kayak kembali ke zaman dulu, nggak jadi masalah, namanya juga perang membela Islam. Oh, baik, Nah baik. sekarang di Indonesia ini orang Islam semua, emang mau ngapain ke saudaranya sendiri? Kan kita bersaudara kita itu. Kan hadisnya udah pernah saya kasih tahu tuh di hadis Bukhari Muslim tuh. Al muslimu akhul muslim, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Baik. La yadlumu wala yahdulu wala yakdibu wala yakuru. Maka janganlah kalian tuh saling menganiaya, saling meremehkan, saling berdusta. Tuh, seperti itu dilarang. Baik. At-taqwa hahuna wasilu ila salasam marat. Takwa itu adanya di sini. Bihas bimri'im minasari, cukuplah menjadi suatu kejahatan ayah kuro akhul muslim. Kalau ada orang muslim yang meremehkan orang muslim, itu sudah Rasulullah bilang itu orang jahat. Baik. Kulul baik, muslim baik. alal muslim, setiap muslim dengan muslim itu haramun damah wa irdu, haram darahnya dan juga kehormatannya jangan direnggut, jangan dijatuhkan. Sebenarnya Islam itu indah kalau kita mengamalkannya dengan baik, tapi kalau pembawaan diri sendiri yang dibawa, membawa dirinya sendiri, jadi nggak indah. Jangan gimana kata saya atau pokoknya gua mau biarin aja, biarin. Nah, itu kan namanya udah marah namanya. Nah marah tadi kan di sifat syaitan apa? Itu kan bukan manusia. Baik. Seperti itu ya saya doakan lah. Saya doakan semuanya karena mereka juga masih termasuk ulama, tapi tinggal saya doakan agar lembut dan menjadi contoh sesuai dengan Rasulullah SAW. Semuanya harus menjadi contoh gitu. Baik. Kalau seperti itu, bingung itu umatnya nanti. Iya, saya juga sebagai masyarakat bikin agak bingung seperti juga itu, yang melihatnya. Karena saya ngeliat ulama dengan ulama tuh ribut Nah, ya, Ustaz. Apalagi ulama dengan ulama bermusuhan. Mau ilmu panjang apapun juga, memang harus diketemukan titik temu agar menjadi silaturahim ukhuwah Islamiyahnya terjalin kembali. Apakah memang harus dengan ribut jalannya? Masa ke orang Islam yang sudah pada dewasa, udah pegang kitab sana sini, harus cari solusi yang terbaik. Terkecuali memang bandel, ya udah serahkan saja mau pemerintah. Kalau bandel, kan dia yang punya tanggung jawab. Kalau misalkan sudah dikasih peringatan, kita cuma hanya mengingatkan saja Baik. untuk ke jalan yang benar, yang beramal soleh dan saling bersabar seperti itu. Kalau enggak saya coba saya jadi tertarik untuk mengkaji ini, Ustaz. Pendapat Ustadz tentang, tentu saya sebut saja langsung ya, dengan mungkin dalam tanda kutip Habib versus Kiai Imad misalnya gitu. Iya. Pendapat Ustadz bagaimana itu kira-kira? Kalau menurut saya ya, Karena saya sebagai masyarakat awam Iya. jadi bingung Gini, Ustadz. Kiai Haji Imad itu kan dari Banten ya. Dia kalau nggak salah itu salah satu muridnya Abu Yadimiyati. Ilmu saya rasa cukup. Nahwu sorobnya, alfiahnya tinggi juga. Dan cara pembawaan untuk berceramah juga bagus juga. Tidak ada yang salah. Nah dia membawa ini kemungkinan besar Kiai Haji Imad itu menyayangi para Habib ini. Bukannya marah dia sebenarnya kalau menurut saya. Agar kembali lah gitu. Jangan mungkin ya mengakui keturunan Nabi Muhammad. Nah dia kalau saya lihat di medsos itu, dia menemukan bahwa dia bukan keturunan Nabi Muhammad gitu maksudnya. Dan dia menggembor-gemborkan seperti itu. Akhirnya beliau tuh ingin meluruskan sebenarnya. Bukan untuk mengajak permusuhan kalau menurut saya ya. Nah harusnya ini disikapin dengan ada bukti. Jadi pingin ada bukti gitu semuanya, pingin ada bukti. Memang semua juga Islam itu membawa bukti yang nyata. Jangan berbicara kalau tanpa bukti. Semuanya juga harus ada bukti. Kita sendiri aja. Kalau cuma ngomong doang nggak ada bukti, kita juga nggak seneng. Kan kita juga demen yang bukti. Contoh ya, saya punya uang 600 triliun. Mau di bank apa? Banyak tuh. Yang 6.000 triliun apa? Kalau ngomong gitu orang lain juga bisa semua. Cuman pas dicek di bank nggak ada. Kan sama dengan menipu seperti itu. Baik. Tapi kalau ada terbukti, saya itu punya ini. Buktinya apa? Dan kuat bukti itu. Saya punya uang 600 juta misalnya, atau 600 triliun. Pas dicek memang benar ada. Kan gampang kita. Kalau udah terbukti. Baik. Bisa ada kelanjutannya kan? Apa bisa minjem kita ke dia? Istilahnya kita kena ada buktinya, istilahnya gitu ya. Baik. Nah seperti itu. Jadi semua harus ada bukti. Nah berikut juga dari Habaib. Sudah lama di Indonesia. Dan mungkin sudah lama juga membawa, mendidik umat dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya rasa dengan teman itu, jangan ditanggapi dengan emosi. Tenang, resapi dulu, ini apa maksud dan tujuannya. Lebih baik diselesaikan secara
secara Islami lah. Kita kan orang Islam. Semua masalah itu kan malu bukan apa di tangan dilihat sama orang yang bukan orang Islam. Oh, orang Islam tuh kok begini. Nah, harusnya gitu. Yang dijaga tuh jangan bawa ambisi sendiri, jangan membawa diri sendiri. Sayangi umat. Bila mana bentrok umat tuh gimana? Pasti pikirannya tuh ini gimana ya? Ini gimana ya? Kok orang yang begini aja begini, gimana kita ya? Ya, Harusnya betul, sayangilah betul. umat-umat di Indonesia. Beliau tuh kan masih butuh pendidikan. Lagian masalah nasab ya. Buat apa ngasih tahu kita keturunan Nabi Muhammad itu buat apa? Lebih baik akhlak aja, akhlak yang ditonjolkan. Toh walaupun kita bukan keturunan Rasulullah, nggak menggugurkan dia jadi ulama. Nggak menggugurkan dia jadi gagal jadi ulama, enggak. Tetap akan jadi ulama. Kan warasatul anbiya di situ nggak ada syaratnya harus keturunan Nabi Muhammad. Keturunan siapapun juga sampaikan walaupun satu ayat. Nggak menggugurkan jadi ulamanya, enggak. Kenapa jadi ribut? Kalau misalkan buktikan aja, saya juga pingin tahu. Saya sendiri juga pingin tahu. Sebenarnya tuh kalau tes DNA karena keturunan Nabi Muhammad banyak di tanah Jawa kok. Karena saya punya silsilahnya. Oh, Ustaz punya. Ada silsilahnya di rumah tuh kan. Yang tempoh hari saya bilang ada. Gitu seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, buat apa? Yang penting mah kita ngajar aja. Mau keturunan siapa, yang penting kita tebarkan kebaikan, lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Tanpa ingin tahu kita keturunan siapa, kayaknya enggak suatu kewajiban. Yang jelas kita mengetahui orang tua saja. Siapa engkong kita, siapa orang tua kita, ibu dan bapak kandung kita. Kalau menurut saya itu pun sudah cukup. Karena tidak untuk mencukupi modal-modal dakwah itu tidak perlu dimasukin itu tuh. Karena modal dakwah itu adanya dalil, adanya hadis, adanya asbabun nuzul yang bisa mendidik umat menjadi paham. Kalau mengenalkan orang tua kita mah nggak perlu begini. Itu nggak perlu dengan akhlak saja. Nanti kalau misalkan, oh iya bagus, oh ternyata dia keturunan, nggak perlu bilang. Dan orang yang mengucapkan seperti itu, kalau menurut saya bagian dari kesombongan. Nih saya nih keturunan. Paling begitu di hatinya itu. Saya itu cicitnya Rasulullah. Nah kita juga bisa bilang kalau gitu mah. Kita juga bisa bilang, cuman kan harus ada bukti. Nah Kiai Imam itu seperti itu. Jadi jangan dimasukkan bahwa itu kejahatan. Bukan, supaya Indonesia itu rapi. Semuanya menyimpan bukti yang nyata. Sebagaimana Rasulullah juga membawa bukti yang nyata. Al-Quran yang ada. Seperti itu. Baik. Jadi untuk pemirsa di rumah, di sini kita membahas tidak untuk pro dengan siapa-siapa ya Ustaz ya. Kemudian kita kan bahas setan tadi ya. Kemudian ini. Di dalam Al-Quran itu di surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Yang demikian itu bagi para setiap nabi itu aduwan, ada musuhnya. Syayatinil insi wal jin, setan-setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Jadi sifat setan ini masuk ke wujud manusia dan wujud jin. Gitu. Nah, di situ dikatakan ba'duhum ila ba'd, membisikkan yang lainnya, membisikkan mereka dan membisikkan yang lainnya, zukhrufal qawli gururo, dengan perkataan yang indah padahal menipu. Itu bunyinya itu di surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd. Membisikkan mereka dan membisikkan yang lainnya, zukhrufal qawli gururo, dengan perkataan yang indah padahal dia menipu. Jadi ada dari golongan manusia yang wujudnya manusia tapi sifatnya itu setan. Wujudnya manusia, akhlaknya setan. Maka kalau kita ketemu dengan ciri-ciri seperti ini, atau pemarah, atau gampang nendang, gampang mukul, seluruhnya tidak berpatokan kepada si A, kepada si B, termasuk kita sendiri. Nah, makanya kita suruh ambil air wudhu itu, dikhawatirkan nanti yang masuk adalah akhlak setan. Gitu. Nah, kalau ketemu dengan ciri-ciri seperti ini, kenapa orang tua dulu suruh balik, suruh wudhu, agar kembali ke manusianya lagi. Gitu. Jadi kalau ketemu, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan setan. Sama guru saya diginiin. Wan, kamu mau jadi manusia apa mau jadi setan? Ya mau jadi manusia lah, Pak. Nah sekarang lihat dirimu sendiri. Sudah jadi manusia apa masih jadi setan? Ya itu. Nih lihat sifat setan.
ujub, riya, takabur, iri, dengki, jahil, aniaya, benci, marah, dendam. Masih ada nggak? Wah masih, setan. Gitu. Maka kalau kita ketemu dengan itu, setan itu tuh yang berwujud manusia. Seperti itu. Nah ada yang berwujud jin. Ini senantiasa suka ini dengan oleh paranormal ya. Dia dengan melihat dengan indera keenam. Nah misalkan ini di pohon ini nih ada genderuwo nih, ada kuntilanak. Sebenarnya itu adalah bagian dari dakwah. Ntar sugesti melisankan ini bisa jadi sugesti di masyarakat. Akhirnya masyarakat ketika lewat ke situ, yang diingat oleh mereka tuh perkataan si orang yang punya indera keenam tadi. Oh ini di sini ada genderuwonya nih, hanya merinding, ketakutan. Hanya tidak mau lewat di situ. Karena yang diingat ketika lewat pohon itu adalah yang diingat kuntilanak dan genderuwo. Padahal yang ngelihat dia doang, yang lain tuh nggak ngelihat. Tuh, padahal di Al-Quran, ingatlah kepadaku, kata Allah, di mana kamu berbaring, duduk, berjalan, selalu ingat kepada. Nah dengan perkataan itu sama dengan mematahkan ingatan sama Allahnya bisa kurang. Bahkan bisa hilang. Maka hati-hati kalau memiliki indera keenam, kemudian salah ucap, itu dosanya kata Allah. Indera keenam itu kan di belakang yang hitam ini ya. Kita paham lah insya Allah masalah indera keenam. Tapi ingat, Al-Quran itu melebihi indera keenam. Sampai surga neraka pun bisa dibahas di situ. Yang indera keenam tidak akan masuk ke sana. Itu bisa dibahas di situ. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk sebaik-baik petunjuk. Nah itu sedikit aja lah kalau Mbak. Ada pertanyaan masalah jin coba. Ini kan tadi bahas manusia nih. Nah sekarang masalah setan yang ada di jin. Baik. Ini kan kalau soal jin nih kan sekarang ini kan lagi rame salah satu konten yang berusaha mengungkap praktek-praktek penipuan perdukunan itu, Ustaz. Ini kan lagi rame nih, Ustaz ya. Yeah. Cuman memang saya melihatnya justru itu sebuah langkah yang baik untuk mencerdaskan masyarakat bahwa di situ lebih banyak oknum-oknum yang berusaha memberikan pengobatan, tapi sebetulnya mereka menipu gitu ya, Ustaz. Tapi dalam pernyataannya bagaimana membedakan bahwa kalau semakin praktek itu dibongkar, tapi ini kayaknya malah saya lihat arahnya malah yang goibnya malah dibuang gitu, Ustaz. Jadi semua itu bohong, nggak ada goib-goiban, semua penipuan. Jadi kan salah satu rukun kita itu kan beriman kepada yang goib ya, Ustaz ya. Nah pendapat Ustaz bagaimana tentang praktek beriman kepada yang goib maksudnya rukun iman itu. Betul, betul. Nah cuman kan dia dalam prakteknya itu membongkar anggaplah oknum-oknum perdukunan itu gitu, Ustaz. Contoh seperti apa sih? Ya, jadi misalnya ada orang misalnya keluar dari apa namanya dari mulutnya itu misalnya paku gitu, Ustaz ya. Atau misalnya dia ambil misalnya dimasukin jin ke badannya. Yeah. Tapi jadi pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa semua itu nggak ada yang namanya teluh santet itu nggak ada. Nah, itu pendapat Ustaz bagaimana? Sedangkan kita tahu teluh santet itu pasti ada gitu. Nah, ada yang sifatnya jin itu yang disuruh barang-barang dimasukin ke badannya. Gitu. Dan itu ada. Itu ada seperti itu. Beda dengan sulap. Tapi sebenarnya kalau yang betul-betul itu memiliki ilmu santet, nggak mungkin diumbar Mas Andi. Nggak mungkin kayak orang diumbar-umbar seperti itu, nggak mungkin. Dia pasti bersembunyi. Udah ditangkap loh kalau ketahuan Mas. Iya, tukang nyantet begitu. Tapi kan intinya ada ya, Ustaz. Nah, kalau yang suka diumbar itu sulap aja. Oh, itu sulap. Dia pasti bersembunyi, nggak bakalan mau muncul. Seperti itu. Paling yang muncul yang insaf aja paling. Baru muncul, baru dia ngebongkar. Kalau dia masih menjalani itu, nggak mungkin. Wah, ketahuan nanti dikeroyok massa nanti. Baik. Ada kalau yang sengaja begitu bisa dilaporkan, ketahuan, wah bisa dikeroyok. Karena kan membahayakan. Seperti itu. Dan itu naudzubillah min dzalik, itu perbuatan yang syirik gitu. Dan itu berjanjian dengan iblis untuk memuaskan seseorang agar hatinya itu menjadi bahagia dari mulai sakitnya terobati, hanya ingin membalas dendam, dengan berhadapan tidak berani, menggunakanlah itu. Baik. Ustaz, ini soal dosa nih, Ustaz. Ini menarik nih ya. Kalau teluh itu, biasanya kan dukunnya selalu mengatakan bahwa saya kerjakan, tapi dosa kamu yang nanggung. Nah, itu satu. Tapi ini dengan kasus yang berbeda lagi, nanti silakan Ustaz tanggapi. Yang kedua, ada kalimat, dalam kasus yang berbeda, ada kalimat dari Kiai Imad yang mengatakan, kalau seandainya saya salah soal ini, dosa saya yang tanggung. Nah, itu bisa dibayangkan Ustaz. Jadi kalau ada yang pro dengan Kiai Imad, maka itu kalau seandainya saya salah, dosa dia yang tanggung. Itu kan berani ya Ustaz. Nah ini kan ada dua nih, namanya tentang dosa
ditanggung istilahnya gitu Ustaz. Pendapat Ustaz bagaimana yang Kalau pertama? yang syirik tadi, untuk mengabulkan agar jin itu mau berangkat, Baik. maka harus ada perjanjian seperti itu. Padahal logikanya, walaupun nggak ditanggung, dia sudah dosa sebenarnya. Kalau yang santet ya. Kalau tadi siapa Kiai Imad? Kiai Kalau Kiai Imad, Imad betul. bilang seperti itu masuk ke ranah masalah yakin, hakul yakin, ainul yakin. Baik. Kiai Imad masuk ke hakul yakin. Seseorang ulama yang dia berarti bisa memperlihatkan dan bisa membuktikan dan berani bersaksi di dunia dan akhirat, dan dia akan menanggung akibatnya bila mana saya itu salah, itu hakul yakin, bahwa dia yang mengatakan itu dengan keyakinannya yang sudah di atas yakin. Berarti dia udah punya bukti. Baik. Kalau yakin kan tidak keluar dari mulut. Wah, saya mah yakin nih. Itu masih tanda-tanda, karena kalau yakin itu dia bukan keluar dari mulut tapi dari gerakan. Baik. Contoh, petani itu nanam padi. Pernah nggak petani bilang, wah padi gua mah ntar tumbuh. Nggak pernah kan? Enggak. Dia rajin aja, rajin. Terus disiramin air, akhirnya tumbuh. Itu tanpa mengucapkan yakin jadi. Nah, hakul yakin itu di atasnya ini. Nah, Kiai Imad nih hakul yakin. Kalau ainul yakin sudah di luar logika. Gitu. Api itu panas, bagi dia dingin. Misalkan kebakaran nih, ada masuk dia tuh. Nah, akhirnya dengan masuk dengan keyakinannya, dengan al-fatihahnya bisa nganin, akhirnya dia masuk, akhirnya api itu menjadi itu ainul yakin nih, kelas tinggi. Nah, hakul yakin ini misalkan nih, mengajar ngaji, itu mau di apapun juga saya siap. Mau masuk kemana pun, mau dihukum, apa saya tidak akan mundur. Kenapa? Saya yakin ini adalah kebenaran. Itu namanya hakul yakin. Saya yakin ini adalah kebenaran, makanya dia berani untuk bersumpah seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah berani seperti itu tandanya Kiai Haji Imad memegang bukti yang kuat. Maka dia berani untuk nanggung dosa sampai di dunia di akhirat. Baik. Tapi memang ada sumpah itu ya, sumpah tanggungan ya. Artinya kalau misalnya sampai dia Iya, salah, kan di Quran jelas ada. ditanggung Dibikin berapa sumpah. banyak di belakang itu ya. Ada, ngap. Dan kalau itu kayak Kiai Imad, kalau yang dukun tadi Kalau dukun tadi dosanya itu tanggung. dosa, sebenarnya itu walaupun tidak dikatakan dosa yang nanggung saya, sebenarnya dua-duanya udah berdosa. Betul. Cuman itu hanya tipu daya iblis aja. Hanya tipu daya iblis. Dosa yang nanggung. Bunuh si A bin A, dosa yang nanggung saya. Baru dia berangkat. Terikat perjanjian. Gitu. Itu biasa namanya syarat. Syarat untuk memerintahkan si jin A ini. Gitu. Seperti itu. Baik, baik, baik. Nah, sebenarnya seperti kejadian-kejadian seperti itu ada di Indonesia. Dan berkeliaran ada. Yang jelas mah kita kembali ke jalan Allah. Jangan sekali-kali bermain hal yang gaib. Cukup dengan Allah saja. Petunjuk semua udah full di Al-Quran. Kita bahas, makanya di podcast kita ini kita akan bahas sesuatu yang tidak masuk akal tapi dengan Quran. Karena Quran itu bisa menjawab. Bisa Baik. menjawab letak iblis dimanapun ada, bisa. Baik. Indra keenam mungkin bisa jadi nggak bisa nembus dia di mana itu Azazil berada. Quran bisa. Baik. Nanti mungkin yang lebih menarik kita akan buat satu sesi khusus teman-teman. Nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan apapun, nanti silakan di kolom komentar. Nanti kita akan bikin satu sesi khusus di mana kita ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ingin membahas apa nanti Betul. kita bahas dengan Al-Quran. Betul. Nanti silakan ya, nanti di kolom komentar. Kalau misalkan pakai indra keenam, ya kita harus minta sama Allah dan kita sedikit merenung, itu malah kurang itu ya. Kalau saya lebih cenderung Al-Quran itu adalah lebih daripada indra keenam. Tapi ini Ustaz, ada di kolom komentar kita, itu salah satunya keras betul ya. Barang siapa yang bisa melihat jin, maka dibatalkan persaksiannya. Wah, itu kan keras itu ya. Itu benar. Itu keras Itu sekali benar. Itu sebenarnya kolom itu betul. Karena manusia itu tidak ada yang bisa melihat jin. Baik. Ada di surah Al-Jin. Itu yang kolom itu benar. Orang itu betul. Berarti dia mengetahui itu ayatnya. Baik. Ada di surah Al-Jin. Sebenarnya yang kita lihat itu perwujudan. Aslinya jin kita nggak tahu. Bisa jadi nenek-nenek, bisa jadi kakek-kakek, Baik. bisa jadi binatang. Jadi aslinya itu nggak ada yang tahu jin itu. Termasuk Baik, kita yang kita lihat itu. Sekarang kalau jin di Indonesia, misalkan setan ya kuntilanak, tuyul, genderuwo, paling itu saja. Dia mengikuti arus. Coba di Amerika, sama nggak jinnya? Baik. Nah, itu agak beda ya, agak perwujudan, beda. perubahan wujud. Jadi aslinya jin itu memang tidak ada yang tahu. Baik.
Kita pun tidak tahu. Tapi apakah dengan Cuma itu karena tipunya itu, karena tipu dayanya, akhirnya kita diperlihatkanlah, oh wujudnya seperti itu yang harusnya di Islam itu tidak perlu diucapkan sebenarnya. Makanya kita mengatakan ini ada ininya, nggak perlu sebenarnya. Inggris itu jin. Itu betul seperti itu betul. berarti batal keislamannya gitu. Yang melihat itu berarti batal. Enggak, kalau batal enggak. Hmm. Nggak ada di kitabnya membatalkan ngelihat jin itu batal, nggak ada. Oh, Batal wudhu, batal sholat, nggak ada ngelihat jin batal keislamannya, nggak ada. Bersekutu dengan jin baru batal. baik. Artinya murtad. Oh, Karena bersekutu. Beda, Baik. musyrik gitu. baik. Bukan murtad, musyrik. Kalau murtad kan keluar, itu maaf ya tadi salah. Kalau murtad itu keluar Islam, pindah ke agama lain. Itu musyrik. Baik. Itu Jadi- bersekutu. Jadi kalau melihat, anak kecil pun udah melihat. Tapi kan bukan aslinya itu. Nah, kalau sudah bersekutu, nah itu namanya baru musyrik. Batal Islamnya, betul. Karena musyrik. Musyriknya itu tadi ya. Iya, Baik, itu baik. baru. Nah sekarang kalau Yang dilihatnya itu sebagaimana, Ustaz? kan dia itu akan menipu. Jin itu akan menipu, merubah wujudnya agar dia merasa ketakutan dan bertuhan kepadanya sebenarnya. Oh, larinya ke sana. Iya. Maafkan saya begini. Hanya ada rasa takut. Nah, dengan itunya dia bisa gagal. Tapi itu hanya menimpa orang yang, makanya kalau ke tempat-tempat gelap itu pasti ada rasa, itu hawa-hawanya karena malam itu kan siangnya mereka gitu. Siangnya mereka. Tapi kalau untuk batal itu salah. Ada orang ya, kita nih, teman saya nih, dia pulang ke Bogor. Tempat itu memang angker, dia udah takut. Nah ketika masuk, ketemu, dan dalam hati nggak mengharapkan itu. Ketemu, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, malah lari. Nah sebelah mana coba batalnya? Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, masa jadi batal? Malah dianya yang takut tuh. Kan tidak mengharapkan seperti itu. Baik, Gitu. Siapa yang ingin seperti itu? Nggak ada. Baik, tapi saya menarik nih. Saya sebentar, saya masih penasaran. Kenapa Ustaz ada orang-orang yang sekali dia berdoa, kemudian dia anggaplah kita sebagai orang awam ya, ketemu jin atau ketemu setan itu kita tiup, kemudian dia kabur. Tapi kenapa kita baca berkali-kali itu dia nggak kabur Ustaz? Malah jinnya lebih pintar dia Itu lidah. ngaji dibanding kita. Itu lidah. Kita itu lidah. Kita ngopi dulu ya. Oh, boleh Ustaz, boleh Kita Mak. ngopi dulu. Silakan kita ngopi dulu Ustaz. Saya juga belum bersilakan untuk ngopi. Kita break dulu. Jadi tadi itu kenapa orang berdoa tapi ada yang tidak mempan seperti itu ya. Betul. Doa itu ada yang diijabah di tempat. Ketika berdoa ada yang dikabulkan setelah 2 minggu. Ada yang berdoa sekarang dikabulkan setelah 2 tahun. Ada yang ditangguhkan sama Allah karena tidak baik buat dia. Kalau menyangkut doa itu menyangkut lidah. Kalau lidahnya orang tukang menghina, tukang marah-marah, atau tukang memfitnah, ya dari lidahnya pun sudah tidak jadi contoh dan tidak yang diharapkan oleh, dan bukan lidah-lidah orang yang soleh lah, bukan lidah orang-orang yang bertakwa. Maka dengan doanya pun pasti akan berpengaruh dari situ, akan berpengaruh. Beda dengan lidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kan lidahnya la ilaha illallah. Yang Sunan Ampel lidahnya Al-Fatihah. Ada yang lidahnya sholawat, ada yang lidahnya Quran 30 juz, dan sesuai dengan kesukaan mereka itu. Gitu. Tapi jangan sampai lidah kita pas dilihat oleh malaikat tua, ini si pemarah lidahnya. Wah, si tukang menghina. Gitu. Jadi itu tergantung dari akhlak kita dari segi lidah. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadisnya wahafidul lisan itu karena apa? Itu akan jadi saksi lidah pun itu. Gitu. Makanya di Islam diajarkan untuk menyucikan hati, menyucikan lisan. Itu kan makanya kalau di kitab Sulamun Taufik tuh, itu ada maksiat hati, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki sampai parji, komplit sebenarnya tuh di situ. Nah itulah yang penting kita paham. Jadilah manusia, jangan jadi setan. Jadilah manusia, jangan jadi seperti binatang. Karena apa? Yang tahu benar dan salahnya kita, yang lebih tahu adalah istri kita dan masyarakat. Kalau biasanya kita suka merasa benar aja, bahkan kalau bisa gimana gua aja, itu merasa dia sudah lebih benar. Padahal dia lupa bahwa si pendengar ini, jamaah ini akan menilai akhlak kita seperti itu. Maka baik buruknya yang tahu adalah orang lain. Kalau bisul
Kalau kita punya penyakit bisul, yang tahu siapa? Yang duluan. Yang tahu duluan siapa? Tahu kan? Pasti siapa coba, Mas Andi? Menurut Kita. Mas Andi? Kita dulu. Kalau sakit bisul, kita. Siapa yang lebih tahu dulu? Kita dulu karena merasakan sakit. Tapi kalau kejelekan kita, kebaikan kita, yang tahu duluan siapa? Orang lain. Orang lain. Nah, oleh karena itulah Islam mengajarkan kita agar berakhlakul karimah. Itu karena apa? Menyangkut orang banyak. Dan dia yang akan menilai. Apalagi seorang ulama. Itu menjadi pandangan anak muridnya dan jamaahnya. Kesalahan sedikit aja ulama. Pakai jubah. Cuman membuang botol minuman aja ke tempat sampah. Disangkanya minuman. Wah, Ustaz tuh minuman dia. Padahal ngebuang botolnya takut keinjek orang. Itu pun harus hati-hati. Bila perlu kalau melihat gitu, kita seorang Ustaz, panggil aja masyarakat, tolong buangin. Kenapa kalau kita buang, ngelihat fitnahnya besar langsung, menyebarnya luas. Karena iblis keinginannya seperti itu. Baik. Merusak itu. Yang penting dari semua akhlak yang kita bina harus ketahui bahwa keselamatan, kesuksesan itu kan ada di tangan kita. Jangan dirusak. Karena sesungguhnya yang merusak kita adalah kita sendiri. Oleh karena itulah diturunkan Al-Quran agar diri kita tidak merusak diri kita sendiri. Gitu, supaya kita menjadi orang yang baik dan teladan di hadapan. Itu sajalah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Nah terakhir sebelum kita tutup, saya ingin nasihat yang saya pikir bisa kita dengarkan, kita laksanakan. Bagaimana caranya supaya kita ini Ustaz pelan-pelan bisa menjadi manusia utuh, seutuhnya gitu Ustaz. Jadi jangan setengah hewan, apalagi setengah setan, apalagi semuanya setan semua. Betul. Gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Kalau saya amanatkan semua itu yang punya kehendak Allah, bukan kita. Jangan mengambil kekuasaan Allah seolah-olah kita yang berkuasa. Karena sekali-kali tidak ada yang bisa melawan Allah. Ada yang sifatnya kayak orang gagah berkuasa apa-apa. Waktunya Allah ngasih penyakit, itu nggak ada permisi penyakit itu. Tahu datang aja. Satu-satunya jalan, ingat Allah, ubah detak jantung, panggil Allah terus dalam hati, insya Allah kita akan ditunjukin oleh Allah tuh ke jalan-jalan yang diridhoinya. Selalu ingat Allah, pasti Allah akan selalu ingat kepada kita. Amin. Itu sudah cukup bekal kita. Insya Allah itu akan berkembang dengan mendengar azan juga karena kita ingat Allah pasti berangkat. Kuncinya itu saja, ingat Allah dimanapun kita berada, jangan sendirian. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Yeah. Baik untuk pemirsa di rumah, teman-teman semua yang ada di rumah maupun di studio, jangan lupa insya Allah podcast kita tidak selesai sampai di sini. Silakan banyak-banyak komen di kolom komentar. Kira-kira ada pertanyaan atau apapun, insya Allah kita bikin satu momen khusus ya Ustaz. Yeah, nanti di situ teman-teman yang mau mencari ilmu, tanya jawab di sana. Nanti kita akan bikin satu sesi khusus di mana nanti kita bahas. Nah, mudah-mudahan nanti akan menjawab rasa penasaran teman-teman tentang banyak hal. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau saya tidak salah, pesan di balik misteri juga ada ini rencananya mau mengeluarkan air rupiah ya kalau tidak salah. Insya Allah nanti kita karena seringnya orang yang punya penyakit dan memang sehat itu salah satu terpenting. Kita banyak uang tapi kita sakit juga nggak enak juga makannya. Iya betul. Nah ini ada beberapa kali kita menemukan penyakit dan itu disangkanya penyakit lahiriah tapi nggak sembuh-sembuh di dokter. Ternyata itu mengandung hal goib. Ada juga yang selalu ke goib-goiban padahal itu penyakit tipes ada juga. Ya, oleh karena itu insya Allah saya sendiri dan juga tim akan bikin satu air ruqyah untuk membantu masyarakat siapa saja yang memiliki penyakit dan insya Allah dengan dimasukkannya ribuan Al-Fatihah nanti ke situ tinggal para penonton tinggal berdoa sendirilah bila mana ada penyakit apa-apa tinggal ngadu sendiri sama Allah. Kita cuma bikin jembatannya air ruqyah yang saya kasih nama air ruqyah ini adalah Syifa Al-Jadid. Air ruqyah Syifa Al-Jadid. Syifa Al-Jadid. Jadi air yang baru yang itu untuk membersihkan seluruh penyakit baik yang lahir atau yang khususnya yang penyakit gaib. Insya Allah cuma jangan lupa nanti ketika ada yang pesan air itu berdoa sama Allah. Insya Allah Allah yang akan mengabulkan. Baik. Kita akan sama-sama beribadah dengan kami di sini.
kemudian ada hajatnya apa, kita bareng-bareng dah minta sama Allah agar Allah mau mengobati penyakitnya seperti itu. Baik. Jadi pemirsa bisa tunggu launchingnya nanti bukan hari ini ya Ustaz ya. Bukan. Nanti dalam waktu dekat kita akan launching e-ruqyah itu ya. Baik. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share program YouTube kita di Pesan di Balik Misteri. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan khilaf datangnya dari kami sebagai pengisi acara malam ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.